Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Handayani di channel MathLab. Oke, kalau kita perhatikan soal-soal TPS kuantitatif UTBK tahun 2019 yang lalu, itu banyak soal yang dapat kita kerjakan menggunakan filling slot atau pengisian tempat dan juga permutasi unsur yang sama. Seperti soal-soal yang ini. Beberapa soal itu udah kita bahas pada video-video sebelumnya. Tapi kalau saya perhatikan juga di kolom komentar, banyak di antara teman-teman yang kebingungan, ini kenapa menggunakan filling slot, kenapa ini menggunakan permutasi unsur yang sama. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan apa itu filling slot dan apa itu permutasi unsur yang sama. Oke, perhatikan baik-baik videonya ya. Di sini saya sudah menyiapkan satu buah soal tapi dengan kasus yang berbeda. Jadi ada 6 kasus yang berbeda. Nah, kita nanti akan menyelesaikan soal-soal ini agar kalian paham bagaimana menentukan atau cara menggunakan filling slot. Pada dasarnya filling slot itu menggunakan aturan perkalian. Jadi saya bahas dulu tentang aturan perkalian. Aturan perkalian. Misalnya ada seseorang yang memiliki dua baju berbeda, kemudian 3 celana berbeda, dan 3 topi berbeda. Oke, berapa banyak cara orang tersebut dapat berpenampilan berbeda jika baju, celana, dan topi selalu digunakan? Nah, kalau kita cacah, kalau kita pakai diagram pohon, 2 baju, 3 celana, 3 topi, kemungkinannya baju 1 itu bisa dipasangkan dengan celananya ada 3. Celana 1 bisa dengan celana 2 atau bisa juga dengan celana 3. Kemudian baju 1, celana 1, topinya ada 3. Ini bisa dipasangkan dengan topi 1, topi 2, topi 3. Ini sama dengan topi 1, topi 2, topi 3. Ini juga sama, bisa dengan topi 1, topi 2, dan topi 3. Nah, kita baru pakai baju 1 aja, ini udah dapat penampilan berbeda ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9. Udah ada 9. Sekarang kalau baju 2 juga sama, bisa dengan celana 1, celana 2, celana 3. Baju 2, celana 1 dengan topi 1, topi 2, topi 3, ini juga sama. Jadi ini juga ada berapa? Ini juga ada 9. Jadi totalnya ternyata ada 18 ya. Ada 18. Nah, kalau kita menggunakan cara ini pastinya lama kan. Kita bisa menggunakan aturan perkalian, teman-teman. Aturan perkalian, jadi banyak cara setiap kejadian kita kalikan. Banyak cara kalian menggunakan baju berapa. Misalnya ini, bajunya ada 2, berarti kalian cuma ada 2 pilihan baju 1 atau baju 2, 2 cara. Dikalikan banyak cara, kalian memilih celana. Celananya ada 3, ya 3 cara. Kali banyaknya topi, kalian bisa memilih salah satu dari 3 topi ini, berarti ada 3 pilihan. 3 cara, 2 kali 3 kali 3 berapa? 18. Sama dengan hasil yang tadi kita gambarkan. Nah, ini lebih simpel, ini aturan perkalian. Oke, sekarang kita ke filling slotnya nih. Kita akan membahas soal-soal ini. Berapa banyak bilangan dapat disusun dari angka 2, 4, 6, 7, dan 9 jika... Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, bilangan 3 digit boleh berulang. Di sini lihat, bilangannya 3 digit. 3 digit itu berarti terdiri dari ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi ini kenapa dikatakan filling slot? Karena kita menyediakan ada slot-slot atau tempat-tempat yang akan kita isi. Ya. Kita siapkan 3 tempat sesuai dengan soalnya. Di sini 3 digit. Ini untuk ratusan, teman-teman. Ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Digit boleh berulang. Jadi maksudnya boleh berulang. Misalkan di sini angkanya kan 2, 4, 6, 7, 9. Misalkan angka yang tersusun adalah 2, 2, 4.
ini boleh. Jadi angkanya boleh diulang. Atau mau 222 juga boleh, 222 ini boleh, 466 ini boleh. Jadi angkanya sama, nggak masalah. Jadi banyaknya ratusan yang mungkin, ini semuanya boleh kita jadikan ratusan. Berapa banyak cara? Ada 5 cara. 5. Puluhan, ini ada 5 bilangan. Puluhan ya boleh semuanya juga kita jadikan. Jadi banyak pilihan, ada 5. Satuan ya 5 juga, sama, karena boleh sama, boleh berulang. Jadi berapa? Sama dengan yang tadi, aturan perkalian. Banyaknya setiap cara kita kalikan. 5 kali 5 kali 5, 125. Jadi jawabannya ini adalah 125. Oke. Yang kedua, bilangan 3 digit berbeda tidak boleh berulang. Nah, ini berbeda atau tidak boleh berulang. Banyaknya cara untuk ratusan. Di sini ada 5 kan? Ada 5. Jadi kita bisa, 5 itu bukan artinya angka 5. Ingat, bukan artinya angka 5. Di sini nggak ada angka 5. Tapi ada 5 cara. Mau angka 2 yang kita pilih, mau angka 4, angka 6, angka 7 atau angka 9 gitu. Ada 5 cara. Untuk puluhan berapa? Nah, salah satu dari 5 ini kan udah kita pilih di ratusan kan? Maka untuk puluhan nggak 5 lagi pilihan, tapi sisanya 4 pilihan, karena salah satu udah dipakai di ratusan. Lalu untuk satuan, dari 5 bilangan ini udah kita gunakan di ratusan dan di puluhan. Jadi dikurangi 2, ya, ada 3 bilangan. Nah, sekarang kita kalikan 5 kali 4 kali 3. 5 kali 4 20, 20 kali 3 60. Jadi untuk yang nomor 2 ini ada 60 bilangan. Oke. Sekarang nomor 3. Bilangan 3 digit berbeda ganjil. Oke. Yang membedakan bilangan ganjil dengan genap itu adalah satuannya ya. Jadi kita mulai dari satuan. Jadi kalau ganjil, bilangan mana aja yang boleh? Kalau ganjil, berarti satuannya harus ganjil, angka 7 atau angka 9. Jadi di sini kita isi 2. Bukan artinya angka 2 yang jadi satuan, tapi ada 2 cara untuk milihnya, angka 7 atau angka 9. Oke. Nah, di sini di soal juga dikatakan berbeda kan, nggak boleh berulang. Jadi yang udah dipakai di satuan, di ratusan nggak boleh dipakai lagi. Jadi dari 5 bilangan udah dipakai 1, tinggal 4. Dari 5 bilangan udah dipakai 1 untuk ratusan, 1 untuk satuan, tinggal 3. 4 kali 3, 12, 12 kali 2, ternyata ada 24 bilangan. Nomor 4. Bilangan 3 digit berbeda genap. Nah, mirip dengan yang barusan ya. Bilangan genap yang membedakannya adalah satuannya. Jadi yang untuk satuan yang boleh yang mana? Angka 2, angka 4 atau angka 6. Jadi di sini kita isi dengan 3. Bukan angka 3 yang dipilih, tapi ada 3 pilihan. Ingat itu ya. Kemudian untuk puluhannya dan ratusannya. Dari 5 udah dipakai 1, ini 4. Dari 5 udah dipakai 2, di sini 3. Ya. 3 kali 3 9, 9 kali 4 berapa? 36. Oke. 36. Nomor 4 ini 36. Tadi nomor 3 berapa? 24 isinya ya. Oke, lanjut nomor 5. Masih bilangan 3 digit. Bilangan 3 digit berbeda yang lebih besar dari 400. Yang lebih besar dari 400 di sini yang membedakannya adalah ratusan. 400 sekian, 500 sekian, 600 sekian dan seterusnya. Ya. Jadi kita mulai dari ratusannya dulu. Ya. Angka mana aja yang boleh jadi ratusan? Kalau lebih besar dari 400, 4 masuk gak? Masuk. 400 sekian kan udah lebih besar dari 400. 405 misalkan, 426 misalkan. Jadi 4 ini masih masuk. 6 boleh gak jadi ratusan? Boleh. 600 sekian lebih besar kan? 7 boleh, 9 boleh. Jadi di sini 4. Dari 5 udah dipakai 1 untuk ratusan, maka puluhannya 4 lagi. Satuannya dari 5 udah dipakai 2, 3. Ya. 4 kali 3 12, 12 kali 4 48. Yang ini 48. Sekarang yang 5. Bilangan 3 digit berbeda lebih kecil dari 400. Lebih kecil dari 400 berarti yang jadi ratusannya mana aja yang boleh? Hanya angka 2 saja. 4 gak masuk ya.
4 gak masuk. Jadi yang di sini ratusan kita isi 1. Bang, kok diisi 1? Di sini kan gak ada angka 1. 1 itu bukan angka 1, tapi hanya ada satu pilihan ya. Hanya angka 2 aja yang boleh kita simpan di sini. P-nya puluhannya dari 5 udah dipakai 1, tinggal 4. Satuannya dari 5 udah dipakai 2, tinggal 3 lagi. Ternyata 12. Paham nggak? Ya, inilah filling slot atau aturan pengisian tempat. Kita coba ke soal TPS kuantitatifnya ya. Oke, sekarang teman-teman udah paham tentang aturan pengisian tempat atau filling slot. Nah, sekarang kita akan coba kerjakan soal yang ini. Ini soal TPS kuantitatif UTBK tahun lalu 2019. Bilangan ganjil 6 angka yang lebih kecil daripada 500.000 dan dibentuk dari semua angka 2, 4, 5, 6, 8, dan 9. Di sini ada dua syarat. Yang pertama, bilangannya ganjil. Yang kedua, syaratnya dia harus lebih kecil dari 500.000. Ini bilangannya boleh sama nggak? Ayo gimana? Boleh sama nggak kira-kira? Lihat di sini, dari semua angka ya, dari semua angka yang diberikannya 2, 4, 5, 6, 8, dan 9. Ini kan ada 6 angka kan. Bilangan yang kita susun juga 6 angka. Artinya bilangannya pasti berbeda. Karena kalau ada angka yang sama, pasti ada angka yang nggak kepake di sini. Jadi pasti di sini angka yang berbeda maksudnya. Oke. Oke, di sini ada 6 angka. Di sini kita akan menggunakan filling slot. Kita siapkan 6 slot. Ya. Bagi 2 dulu, ini bagi lagi. Oke, 6. Nah, di sini bilangan ganjil nih. Kita gunakan syarat pertama, bilangan ganjil. Berarti satuannya kan. Satuannya harus bilangan ganjil. Di sini yang boleh jadi satuan angka berapa? Coba antara 2, 4, 5, 6, 8, dan 9. Yang ganjil mana? 5 dan 9. Ada dua cara atau ada dua pilihan untuk dipilih menjadi satuan. Jadi di sini kita isi 2. Bukan angka 2 artinya yang dipilih, tapi ada dua pilihan. Ya. Nah, oke, kita lanjut. Lebih kecil dari 500.000, berarti ratusan ribunya yang harus lebih kecil dari angka 5. Mana yang boleh jadi ratusan ribu? Coba 2 boleh kan? 4 boleh, 5 boleh nggak? Enggak, ya. Berarti di sini kita isi dengan 2. Ada dua pilihan, angka 2 atau 4. Nah, sisanya itu bebas, ya. Sisanya bebas, yang penting sisanya. Ya. Dari 6 bilangan udah dipakai 2, dipilih di sini 1, di sini 1. Berarti kan sisanya ada 4. 4 bilangan yang sisa untuk kita masukkan ke sini. Nah, dari 6 udah kita pilih 3, sisanya ada 3. Kemudian di sini sisanya ada 2, di sini sisanya ada 1. Tinggal kita kalikan. 2 kali 4 8, ya. Kemudian 3 kali 2 6, 8 kali 6 48, 48 kali 2 96. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sebelum kita bahas soal berikutnya, sekarang saya jelaskan tentang permutasi unsur yang sama. Permutasi unsur yang sama. Ya. Nah, contohnya gini. Dari kata buku, jika kalian acak setiap hurufnya, ada berapa banyak kata yang bisa kalian buat. Jadi di sini kalian cuma mengubah posisinya aja. Di sini kita menggunakan permutasi unsur yang sama. Berapa banyak kata yang bisa kita buat? Pertama, teman-teman hitung banyaknya unsur keseluruhan. Di sini berapa? B, U, K, U ada 4. Caranya gini, berarti seluruh unsur keseluruhan kalian faktorialkan, kemudian dibagi dengan unsur yang sama. Di sini U ada 2. 2 faktorial. Jadi berapa? 4, 3, 2 faktorial per 2 faktorial. Ada 12 kata berbeda. Sekarang dari kata matematika misalkan. Matematika. Kalau kalian acak, ada berapa banyak kata yang bisa kalian buat? Ya, total keseluruhan ada berapa kata, ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 faktorial. Kemudian kalian hitung yang samanya. Huruf A itu ada berapa? 1, 2, ada 3. Berarti kita bagi dengan 3 faktorial. Ada lagi yang sama
T ya. 1, 2, T-nya 2, 2 faktorial. Kemudian M ada 2, lalu dibagi lagi, ini 2 faktorial. Nah, ini adalah banyaknya kata yang bisa kalian buat dengan mengacak susunan kata matematika. Paham ya? Nah, pada permutasi unsur yang sama, jadi unsur yang sama itu letaknya bebas, tidak terikat ya. Letaknya bebas, tidak terikat. Beda dengan soal berikut ini. Oke, sekarang perhatikan soal ini. Kalian coba bedakan, ini kalian menggunakan permutasi unsur yang sama atau filling slot yang tadi udah kita pelajari. Bilangan bulat 6 angka yang lebih kecil daripada 200.000 dan dapat dibentuk dari semua angka 1, 2, 4, 5, dan 6. Dengan angka 1 muncul tepat 2 kali. Di sini ada kata 1 muncul tepat 2 kali. Kemungkinan ada beberapa orang yang mengatakan ini menggunakan permutasi unsur yang sama. Tapi kita perhatikan kasusnya ya. Bilangan bulat 6 angka yang lebih kecil dari 200.000, ada 6 digit. Lebih kecil dari 200.000 artinya ratusan ribu itu yang mungkin itu cuma ada 1 buah, yaitu angka 1 aja ya. Jadi di sini yang di ratusan ribu ada 1 pilihan, yaitu hanya angka 1 saja. Selebihnya ini bebas. Ini X, ini bebas. Nah, yang perlu kalian perhitungkan hanya 5 digit terakhir. 5 digit terakhir ya dari semua ini. Ya, dari semua ini. Angka 1 boleh diambil lagi, boleh, karena angka 1-nya kan berulang. Jadi angka 1 mau kita simpan dimanapun boleh. Jadi di sini kita menggunakan filling slot. Kenapa? Karena meskipun 1-nya muncul 2 kali, tapi salah satunya dia terikat, posisinya cuma bisa di sini aja. Sementara di permutasi unsur yang sama dia tidak terikat, posisinya bebas. Ya. Jadi di sini kita menggunakan filling slot. Di sini ratusan ribunya cuma 1, selebihnya berapa angkanya? Yang diberikan 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Jadi berapa? 5 kali 4 20, 3 kali 2 6, 20 kali 6 120. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Bilangan ganjil 7 angka yang dapat dibentuk dari semua angka 1, 2, 4, dan 8. Selain angka 1 muncul tepat 2 kali. Jadi 1-nya muncul 1 kali, selain itu munculnya tepat 2 kali. Di sini bilangannya tuh 7 angka ya. Oke, saya siapkan di sini 7 slot. Di sini ganjil. Kalau ganjil berarti satuannya harus ganjil. Di sini yang boleh jadi satuan cuma ada angka 1 aja. Angka 1 aja berarti ada 1 pilihan. Jadi angka di sini adalah banyaknya pilihan ya. 1 pilihan. Sementara sisanya itu pasti berulang. Sisanya 6 digit ini adalah 22, 44, 88. 2, 4, 8 dan masing-masing 2 kali kan. Ayo, berarti yang 6 digit sebelumnya, sebelum angka 1 ini, berapa banyak cara nyusunnya? Kita kan tinggal merubah posisinya kan, mengubah-ubah posisi sama dengan permutasi unsur yang sama. Berapa? Ada berapa total unsurnya? 6, 6 faktorial dibagi 2 ada 2 buah, 2 faktorial. 4-nya ada 2 faktorial. 8-nya ada 2 faktorial. Kenapa ini 6 bukan 7? Karena 1 ini posisinya udah gak berubah-ubah. Jadi kita memikirkan 6 digit sebelumnya. Berapa banyak caranya kita nyusun angka di sebelah sini ya. 6, 5, 4, 3, 2 faktorial. 2 faktorial itu 2 kali 2 kali 2. Ini coret. 2 kali 2 4. Coret. 6 kali 5 30. 30 kali 3 90 ya. Jadi di sini ada 90 cara di 6 digit, dan untuk satuannya ada 1 cara. Jadi 90 kali 1 totalnya ada 90 cara. Jawabannya adalah B. Oke, soal nomor 4. Bilangan 5 angka yang dapat dibentuk dari semua angka 1, 3, 5, dan 7.
dengan hanya angka 7 muncul tepat 2 kali. Ada sebanyak, oke, teman-teman perhatikan 1, 3, 5, dan 7. Di sini angka yang diberikan cuma 4 angka, tapi bilangan yang kita susun terdiri dari 5 angka. Dan angka kelimanya di sini kan cuma ada 4. Angka kelimanya itu adalah 7. Jadi 1, 3, 5, 7, 7. Banyaknya bilangan yang kita bisa buat, ya tinggal kita perhitungkan. Ini kalau kita susun ulang, ada berapa banyak bilangan yang kita buat. Berarti ya permutasi unsur yang sama. Kita hanya mengubah-ubah posisi angka 7, 1, 3, dan 5. Ya, permutasi unsur yang sama. Kenapa bang enggak 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1? Enggak kayak gini. Ya, kalau kalian pakai cara seperti ini, filling slot, itu artinya 7 yang sama ini kalian anggap berbeda. 7 yang angka 7 ini kalian anggap berbeda. Misal saya kasih warna ya. Salah satu 7-nya warna merah, salah satu 7-nya warna hitam misalkan. Kemudian angka yang kalian susun adalah 1, 5, 3, 7 merah, kemudian 7 hitam. Kemudian angka lagi 1, 5, 3, 7 hitam dan 7 merah. Nah, kalau ini akan terhitung menjadi 2 kalau kalian menggunakan permutasi seperti yang tadi, atau kalau kalian menggunakan filling slot ya, 5, 4, 3, 2, 1. Itu artinya angka yang 7 ini kalian anggap berbeda. Jadi ini dianggap 2 nilai berbeda. Padahal 1, 5, 3, 7, 7 itu adalah nilai yang sama, ini sama. Meskipun angka 7-nya berbeda tempat ya, berpindah tempat. Paham nggak? Jadi di sini kita menggunakan permutasi unsur yang sama. Total unsurnya ada 5 faktorial, yang samanya cuma ada 2 faktorial. 5, 4, 3, 2 faktorial per 2 faktorial. Coret 5, 4, 20. 20 kali 3, 60. Jadi jawabannya adalah 60. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 5. Bilangan 5 angka yang dapat dibentuk dari 2, 4, dan 8. Dengan 4 dan 8 muncul tepat 2 kali. Teman-teman perhatikan, bilangan yang kita susun itu terdiri dari 5 angka. Sementara angka yang diberikan itu cuma 2, 4, dan 8. Cuma 3 angka. Dan ternyata agar tepat 5 angka, angka 4 dan 8 munculnya 2 kali. Jadi gini, 2, 4, 4, 8, 8. Nah, banyaknya bilangan yang kita susun, ya kita tinggal memindah-mindahkan posisinya. Sama seperti berapa banyak kata yang bisa dibuat dari kata buku yang tadi, ya. Jadi di sini kita menggunakan permutasi unsur yang sama. Total unsurnya ada berapa? Ada 5. Berarti 5 faktorial per yang samanya 4 ada 2. 2 faktorial, 8 ada 2, 2 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. 2 faktorial, 2 faktorial. Coret 4 dibagi 2, 5 kali 2 10, 10 kali 3 30. Jadi jawabannya adalah B.